Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Dan inilah Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Masyarakat Indonesia sangat antusias menyambut momen langka yang hanya terjadi 300 tahun sekali, yaitu gerhana matahari yang akan berlangsung pada Rabu 9 Maret 2016. Setidaknya sebagian masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia bisa merasakan gerhana matahari total. Lalu seperti apa rasa penasaran dan juga antusiasme para selebriti terhadap gerhana matahari ini? Dan sementara itu kemarin musisi jazz Ireng Maulana akhirnya dimakamkan di pemakaman Kampung Kandang, Jakarta Selatan. Isak tangis keluarga dan juga para sahabat mengiringi kepergian almarhum. Lalu seperti apa suasana penghormatan terakhir untuk Ireng Maulana? Simak liputannya tentunya hanya di Selebrita Pagi. Kita sampaikan kepada masyarakat. Ada beberapa tulisan besar. Untuk wilayah barat itu sekitar pukul 6.20, puncaknya sekitar pukul 7.20 dan berakhir sekitar pukul 8.32. Wilayah tengah puncaknya sekitar pukul 8.25 dan wilayah timur puncaknya sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Timur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Indonesia mendapatkan luar biasa keajaiban. Ini kalau di dalam Islam namanya gerhana matahari itu kusuf. Nah, jadi artinya ada salat kusuf, artinya diperbanyaklah ibadah, zikir, doa pada saat terjadinya gerhana matahari. Nih. Besok pagi, dalam rentang waktu pukul 6 hingga 9.50, gerhana matahari total, sebuah fenomena alam yang paling menarik dan langka di jagat ini akan melintas di 12 provinsi di tanah air. Gerhana matahari total terjadi kala posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Akibatnya, sejumlah wilayah akan berada dalam kondisi gelap layaknya malam meski di pagi hari. Sayangnya, masyarakat Jakarta tak bisa merasakan dan menyaksikan langsung fenomena menarik ini. Menurut Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN, Thomas Jamaluddin, ketertutupan matahari di Jakarta tak terjadi sepenuhnya dan hanya mencapai kurang lebih 85%. Gerhana matahari total 9 Maret 2016 ini akan melalui 12 provinsi. Dimulai dari Sumatera Barat, kemudian Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, terus ke Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Untuk wilayah barat itu sekitar pukul 6.20, puncaknya sekitar pukul 7.20 dan berakhir sekitar pukul 8.32. Wilayah tengah puncaknya sekitar pukul 8.25 dan wilayah timur puncaknya sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Timur. Di Jakarta gerhananya hanya sekitar 88%, mulai pukul 6.20 kemudian berakhir pukul 8.32. Lintasan gerhana yang akan terjadi ya ada di melewati lebih kurang 11 provinsi ya. Kita sampaikan kepada masyarakat. Ada beberapa tulisan besar. Gerhana matahari total dianggap langka dan kian menarik untuk disaksikan lantaran pengulangan di satu titik lintasan mencapai ratusan tahun. Namun di balik daya tarik itu terselip pula beragam mitos serta dampak negatif jika masyarakat menyaksikan secara langsung proses gerhana matahari total dengan mata telanjang. Dampak tersebut muncul di saat proses gerhana selesai, di mana kondisi bulan perlahan kembali membuka dan sinar matahari kembali terlihat. Kemunculan kembali cahaya matahari yang sangat luar biasa bisa membuat kerusakan pada retina mata. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk mengenakan kacamata khusus saat melihat proses terjadinya gerhana. Sementara untuk kondisi cuaca, pihak LAPAN memastikan tidak ada dampak signifikan dalam bentuk perubahan cuaca yang diakibatkan dari proses terjadinya gerhana matahari total. Lalu seperti apa umat Islam menyikapi terjadinya gerhana matahari yang juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW? Gerhana matahari pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika putra Rasulullah yang bernama Ibrahim dari istri Nabi Maria Al-Qubtiyah berpulang ke rahmatullah pada saat gerhana matahari. Maka para sahabat mengira bahwa itu bentuk kesedihan karena meninggalnya, kejadian itu terjadi karena meninggalnya putra Rasulullah. Kata Nabi tidak, ini kejadian adalah diantara kekuasaan Allah, kebesaran Allah
ini fenomena ini akan terjadi. Jadi Nabi sudah menyampaikan itu. Jadi yang dilakukannya adalah salat sunat. Salat sunat karena durasi waktu untuk salat gerhana itu dipercepat karena palingan terjadinya 1 sampai 2 menit saja kejadian itu. Jadi tidak terlalu lama. Jadi kalau Islam menganjurkan untuk salat kusuf untuk salat gerhana bulan, gerhana matahari namanya kusuf. Nah, itu 2 rakaat dengan memperpanjang berdirinya, rukuknya dan sujudnya. Jadi agak panjang. Dianggap langka karena keberulangannya bisa di satu titik itu bisa lebih dari 300 tahun sekali. Sehingga ini sangat menarik sekali. Gerhana matahari total ini tidak memberikan efek apapun karena gerhana matahari total ini adalah kondisi khusus ketika bulan, matahari dan bumi satu garis. Setiap bulan kita mengalami kondisi segaris garis bujur bulan dan matahari, itu yang disebut sebagai bulan baru. Tetapi kemudian menjadi satu garis lurus itu hanya pada saat terjadi gerhana matahari total. Secara umum tidak ada dampak yang signifikan yang menjadi kekhususan gerhana matahari. Gerhana matahari di Indonesia yang terakhir itu 11 Juni 1983, lalu berlanjut ke 18 Maret 1988, kemudian 24 Oktober 1995, dan sekarang yang 9 Maret 2016. Jadi keberulangannya tidak teratur, tergantung pada konfigurasi matahari, bulan, dan bumi. Untuk gerhana matahari total ini yang berbahayanya kan pada saat dia api tertutup, kan gelap, dia lepas, membuka itu kan cahaya luar biasa. Nah itu yang akan membahayakan ke mata. Dan itu yang harus kita berikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan alat bantu atau tools seperti film atau kacamata gerhana gitu. Itu nanti kita berikan ke. Karena dari nenek moyang dulu kalau ada gerhana matahari itu saya nggak boleh keluar rumah, kalau bisa sembunyi, jangan sampai keluar rumah kelihatan. Bahkan kalau bisa kordennya, kalau kan kebetulan kalau rumah kita kaca-kaca semua banyak, kita harus tutup semua gitu. Kalau zaman dulu orang dulu sembunyi di kolong gitu kan, iya. Tapi terus harus ini liwetan katanya. Karena sekarang udah isi nggak boleh lihat. Paling kalau lihat nanti lewat televisi ya gitu. Ya. Ini jangan tidak menghormati fenomena alam, jangan meledekin fenomena alam, jangan mengambil sesuatu yang negatif daripada fenomena alam itu, ambil sesuatu yang baik. Itulah makna mitos. Tak hanya para ilmuwan dan masyarakat umum, antusiasme untuk menyaksikan secara langsung proses terjadinya gerhana matahari total juga menjalar di kalangan pesohor di tanah air. Ahmad Dhani, Tina Tun, dan sejumlah pesohor lainnya mengaku tertarik untuk bisa menyaksikan secara langsung fenomena alam yang sangat langka tersebut. Gerhana matahari sebenarnya pengen lihat sih, cuman sayang tidak terjadi di Jakarta gitu loh. Kemarin mau pengen ke Belitung ya, ada di Belitung ya, di Pontianak, pengen lihat sih sebenarnya. Ngalamin ya seru aja sih. Gerhana matahari itu kan ya ketika cahaya dari matahari ke bumi itu terhalang, gitu sih setauku. Tapi cuman bisa maksimal tuh di beberapa titik aja di Indonesia kan ya kalau nggak salah. Ya jadi gelap aja terus ngeliatnya harus pakai kacamata walaupun gelap. Itu kan posisi di mana matahari, bulan sama bumi itu jadi kayak satu lintang gitu ya. Dan dulu tuh pernah ada rencana yang pengen ke Bangka Belitung itu ya. Belitung kan nggak salah ya di situ ya. Pokoknya ada tempat satu diajakin teman lah mau nggak nyaksiin gerhana matahari gitu. Cuma pas waktunya nggak tepat gitu kan. Apa ya perubahan di alam kita, di antara kita dan kalau ada terjadi perubahan berarti akan ada terjadi sesuatu yang besar ke selanjutnya. Saya juga termasuk yang penasaran nih. Cuman memang kayaknya kebetulan banget kayaknya lagi bareng sama anak-anak Wali. Nah ini yang seru gitu kalau ngelihatnya bareng-bareng anak-anak Wali. Makanya lagi nunggu informasi terupdate-nya tentang kemunculan gerhana matahari total itu.